Waktu kita ditinggalkan orang, kita tetap mengasihi Tuhan. Waktu kita dihianati orang, kita masih bisa mengasihi Tuhan. Waktu kita ditipu orang, kita masih bisa mengasihi Tuhan. Bahkan kita masih bisa mengasihi musuh kita. Itu baru top. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lip service, tapi harus dari hati yang keluar dari seluruh tindakan kita. To say you are the best of the best. Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, gak ada yang lain. We love you Lord. We love you Jesus. We love you Lord. Thank you for having us today Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini bersama-sama dalam ibadah Woman of Impact di GBI Tampak Siring, semua oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan buat kami. Izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Ungkapkan isi hati-Mu, luapkan rasa kasih-Mu kepada setiap kami pagi hari ini. Because kami perlu Engkau Tuhan. Di waktu-waktu yang seperti ini Tuhan, kami hanya butuh satu pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Urapi berkati kami semua tanpa terkecuali. Supaya dengan bahasa yang sederhana kami dapat memahami isi hati Tuhan buat kami pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Roh Kudus. Kami mau duduk diam seperti seorang murid kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Terpuji-pujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu-ibu. Sorry, saya ingatnya ada Bapak. Ada di Bapak. Puji Tuhan. Shalom Ibu-ibu. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri ya. Mungkin belum semua mengenal saya, walaupun saya sangat terkenal. Ya, kalau buat Tante Evelyn sih saya dari zaman masih muda ya, masih single. Sekarang sih masih muda Tante. Masih single dulu waktu masih kita pelayanan youth ya. Tante Evelyn sama Om Ivan almarhum sama-sama sudah ada dalam pelayanan ini. Jadi kalau ketemu Tante Evelyn kayak ketemu Tante sendiri ya. Puji Tuhan. Nama saya Nancy Lestuni. Saya punya satu suami yang sangat ganteng. Namanya Pendeta Moses Kristianto, ya saya istrinya Pak Moses. Kami punya 2 putra dan putri. Yang pertama umur 17 tahun, Michael Benaya. Yang kedua adiknya, Gabriela Evangeline Sharon, umur 16 tahun. Anak yang kedua adalah anak yang dititipkan Tuhan, berkebutuhan khusus. Ya, it is another story ya, karena tidak sesuai konteks, jadi saya tidak akan berbicara tentang putri saya ini. Maybe next time ya, kalau saya diundang lagi ya. Tante Lea, haleluya. Sejak 3 tahun lalu, 2023, saya dan anak-anak menetap di Kota Malang. Jadi khusus untuk ibu-ibu yang cantik-cantik ini saya datang dari Kota Malang. Woi, haleluya. Kami menetap di Kota Malang karena ada visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada suami saya. Memberkati kota di mana dia dilahirkan. Jadi kami ada di Malang untuk melakukan church planting, perintisan gereja baru yang kami kasih nama House of Mentoring Malang. Jadi kalau mau cari di Instagram ada House of Mentoring Malang, Home Malang. Ya, jadi itulah alasan kami ada di Malang, Tante. Ya, ada harga yang harus kami bayar, saya harus berjauhan dengan suami harus berjauhan dengan istri dan anak-anak, tapi itulah harga yang harus kami bayar. Karena untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar, kita harus bayar harga. Kalau kita mau lihat dipakai Tuhan lebih dahsyat, bayar harga.
Gak segala sesuatu gak ada yang instan. Tadi di mobil saya ngobrol dengan kedua ibu, oh iya saya datang tidak sendirian, saya datang dengan dua ibu pengurus dari WBI Raden Inten. Tolong Ibu Maya dan Ibu Endah mungkin bisa lambai-lambai tangan buat ibu-ibu yang ada di tempat ini ya. Puji Tuhan. Tadi sampai mana ya? Lupa saya. Ya, kita melakukan perintisan jemaat ini karena memang Tuhan suruh. Kalau Tuhan gak suruh pun siapa sih yang mau tinggal berjauhan dengan suami? Ya enggak Tante ya? Godaannya kuat, godaannya besar. Godaannya kuat salah. Tapi ya puji Tuhan, cuman satu kuncinya. Percaya. Ya, saling percaya itu yang paling penting dalam kita LDR ya. Emangnya hanya anak muda yang LDR, kita yang udah tua juga masih LDR ini. Haleluya. Nah, saya dikasih tema oleh ibu-ibu pengurus di sini adalah dipulihkan untuk memberkati. Nah, saya bukan berkhotbah seperti apa gitu ya, karena saya bukan tipe pengkhotbah yang serius. Ya, saya lebih senang kita santai. Kalau misalnya kita bertanya jawab, it's okay buat saya. Nah, temanya dipulihkan untuk memberkati. Saya kasih judul Tuhan yang pegang kendali. Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ya Tuhan yang pegang kendali. Kita nggak berhak atas hidup kita sebenarnya. Kita nggak berhak sama sekali atas hidup kita, karena yang pegang kendali atas seluruh hidup kita adalah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, jangan pernah bangga. Karena saya bisa jaga kesehatan, setiap hari saya olahraga, saya makan makanan yang sehat. Itu adalah hikmat yang Tuhan kasih. Tapi sesungguhnya hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Kalau seandainya Tuhan bilang, Nancy you have to go home now. Ya saya gak bisa, Tuhan nanti dulu saya belum selesai, gak bisa. Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Nah yuk kita belajar bersama. Saya mengambil satu tokoh Alkitab, tokoh perempuan dalam Alkitab, yaitu Maria Magdalena. Ya, ibu-ibu kita harus tahu bahwa Maria Magdalena ini bukan yang dikatakan pelacur, bukan. Itu Maria yang lain. Jadi jangan sampai kita salah pengertian. Karena kalau kita menggali dari sejarah gereja, sejarah Alkitab, Maria Magdalena ini bukan Maria yang pelacur itu. Bukan juga Maria yang mencuci kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, bukan. Maria Magdalena ini adalah Maria yang dijuluki, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dilayani Tuhan terlepas dari 7 roh jahat. Yuk next. Nah, siapa itu Maria Magdalena? Dia seorang perempuan Yahudi yang turut serta dalam pelayanan Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun di muka bumi ini, Maria Magdalena salah satu perempuan yang melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dia menyiapkan konsumsi. Ya kalau nggak ada perempuan, nggak ada ibu-ibu, mana ada yang menyiapin konsumsi? Kan ibu-ibu kan paling top kalau soal konsumsi, ya kan? Makan minum harus terjaga itu kalau ada perempuan. Mana bapak-bapak bisa sediain konsumsi? Enggak kan? Terus Maria Magdalena dilepaskan dari 7 roh jahat. Kita nanti baca di Markus 16 ayat 9, Lukas 2 ayat 8, pasal 8 ayat 2. Jadi dia itu adalah perempuan yang dilayani kelepasan dari 7 roh jahat oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan sampai Tuhan Yesus bangkit. Jadi orang pertama yang ketemu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit adalah dia, Maria Magdalena ini. Dia sudah ngalamin namanya kelepasan dari 7 roh. Bayangin ya 7 roh jahat. Saya itu kan biasa mendampingi Pak Moses dalam pelayanan konseling, terus kemudian pelayanan pelepasan. Karena memang itu satu karunia yang Tuhan berikan buat Pak Moses. Dan hari ini pun dia kan masih jadi ketua departemen pelayanan jemaat di Rayon 1D.
Jadi urusan mengusir setan itu tugasnya Pak Moses. Saya beberapa kali mendampingi Pak Moses dalam hal pengusiran setan, pelepasan, orang kesurupan. Kami pernah melayani bersama-sama di kota Kupang, waktu itu kami masih ada di Kupang. Kita melayani bersama dengan Bapak mentor kami, 11 anak perempuan dirasuki setan. Di sebuah SMK di kota Kupang. Ibu Enda itu masih besar, ini ibunya anak perempuan ini, ya Tuhan masih kecil banget, orang anaknya kecil. Tapi ibu-ibu bayangin dia bisa kasih lepas itu pintu. Dia tendang 1 kali pintu itu copot. Kalau dengan kekuatan sendiri kan gak mungkin ya. Itu hanya kekuatan jahat. Kekuatan jahat yang merasuki dia. Dari situ saya belajar cuma 2 perkataan. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Hilang tuh. Hilang. Dia gak balik-balik lagi sampai hari ini anak itu masih melayani Tuhan. Artinya gini, kalau orang yang pernah ngalamin yang namanya dirasuki roh jahat, pasti hidupnya gak tenang. Hidupnya pasti tidak fokus. Hidupnya tidak diberkati. Pintu-pintu berkat Tuhan itu tertutup. Makanya ibu-ibu ya yang ada di sini, jangan pernah kita melakukan persekutuan dengan yang namanya kuasa kegelapan. Entah kita atau mungkin keluarga, bahkan yang ada di atas, generasi di atas kita. Jadi waktu saya menikah dengan Pak Moses, setelah menikah kami pindah ke kota Kupang. Dan di situ kami berdua dilayani secara khusus oleh Bapak mentor kami. Kami dilepaskan dari semua ikatan-ikatan yang kita gak pernah tahu, ternyata ada. Karena itu dilakukan oleh orang-orang tua di atas kami. Jadi kalau orang yang terikat dengan roh jahat, mau ngelakuin apapun gak akan sukses. Gagal. Tapi jangan salah ya. Pasti ada yang bertanya, itu yang ke Gunung Kawi kok bisa sih? Kaya, bisa sukses, hartanya berlimpah. Jangan salah ibu-ibu. Dia masih kasih loss gitu ya. Kasih, apa sih namanya tuh? Masih kasih longgar. Iya. One day you have to pay the price. Kamu harus bayar harga. Kalau kita mengadakan perikatan atau perjanjian dengan kuasa kegelapan. Nah Maria Magdalena ini tahu, karena dia ngalamin. Dia tahu waktu dia dikuasai, bukan hanya 1 loh, 7 roh jahat. Gimana habis-habisan dia. Bukan secara ekonomi, tetapi secara kesehatan tubuh itu pasti hancur-hancuran. Orang kalau dikuasai roh jahat itu hancur-hancuran. Suami saya pernah melayani, ada seorang anak perempuan. Waktu itu Pak Moses masih melayani di Sunter Mall, di GBI Sunter Mall. Anak perempuan ini orang Toraja. Ada yang orang Toraja di sini? Anak perempuan ini orang Toraja, mamanya datang bawa dia, minta tolong dilayani sama Pak Moses. Jadi waktu dia kuliah di Jogja, ibu kosnya itu punya hubungan ikatan perjanjian dengan roh jahat. Nah dia harus menurunkan ilmunya itu. Anak-anaknya gak ada yang mau. Jadi diturunkanlah kepada anak perempuan ini. Dan sejak saat itu hidupnya gelap, hancur. Kalau dia sudah mulai kesurupan, bukan kesurupan, datang, ya kemasukan gitu. Ini kuku jarinya tuh habis semua digigitin sama dia. Kuku jarinya digigit. Bayangin Bu, kita aja gigit, kan gak mungkin. Dia bisa habis loh kuku ini, habis semua. Saking jahatnya kuasa itu. Akhirnya dilayani sama Pak Moses, itu butuh berjam-jam untuk bisa akhirnya lepas. Puji Tuhan anak itu sekarang baik gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau seseorang dikuasai roh jahat, yang sampai 7 roh jahat kuasain dia, kan hancur-hancuran. Fisiknya hancur, kesehatannya hancur, perekonomiannya juga hancur, mau kerja apapun gagal, mau usaha apa pasti gagal karena iblis itu nutupin berkat kita. Iblis akan nutupin semua kesempatan kita memperoleh mata pencaharian yang baik, berkat dari Tuhan itu tertutup. Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Tidak bisa dipersatukan dengan sesuatu yang jahat.
Maria Magdalena mengalami hal itu. Jadi waktu dia dilayani oleh Tuhan Yesus, dia mendapatkan satu pencerahan yang baru dari Tuhan. Oh ternyata ikut Tuhan itu luar biasa. Akhirnya dia memberikan diri melayani Tuhan selama 3,5 tahun Tuhan ada di muka bumi. Jadi dia adalah saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan sampai Tuhan Yesus bangkit. Jadi dia mengerti dan dia memahami bahwa waktu hidup masih di dalam dosa, apapun yang dilakukan pasti tidak akan berhasil. Tetapi ketika dia ikut Tuhan dan dia dilayani, dipulihkan, dia mengalami kehidupan yang baru. Segala sesuatu yang dilakukan akhirnya berhasil, berkemenangan dan beruntung. Firman Tuhan bilang begitu. Sebaliknya iblis apa? Datang untuk membunuh, membinasakan dan menghancurkan. Itu pekerjaan iblis. Ya. Ini sedikit sharing aja ya. Supaya ibu-ibu kita mulai memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai ada dari keluarga kita yang mempunyai ikatan atau ikatan perjanjian darah, apalagi ya dengan kuasa kegelapan. Karena itu akan menghambat pertumbuhan iman kita dan menghambat menutup pintu berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Oke, lanjut. Ini satu ayat. Saya hanya bawa satu ayat karena saya tidak mau terlalu lama-lama ya tante ya. Lama-lama juga ntar kita bosan gitu ya. Padahal saya maunya sih sampai sore. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Roma 8 ayat 28. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Kita perlu garis bawahi begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya sesuatu, satu barang atau satu keadaan, tapi segala sesuatu. Jadi seluruh kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah menyangka bahwa Tuhan itu gak ingat kita. Mungkin ada yang sudah berdoa puluhan tahun untuk mengalami pemulihan. Mungkin 10 tahun, 15, 20. Kok gak terjadi pemulihan sih? Tuhan mana? Katanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kok doa saya gak dijawab? Doa saya kayak mentok di langit-langit ini. Saya gak ngelihat ada satu perubahan. Saya gak ngalami namanya pemulihan. Saya mau bilang, saya dan suami kami berdoa 16 tahun untuk putri kami. Supaya terjadi mujizat. Tapi belum terjadi apa-apa. Progresnya dia terlihat memang. Tapi sampai 16 tahun dia belum bisa bicara. Apakah kami komplain sama Tuhan? Enggak. Kami marah sama Tuhan. Kalau kita marah sama Tuhan, Tuhan bisa balikin. Tuhan cabut segala sesuatu yang Tuhan kasih ke kita, bisa aja. Apa yang kita lakukan? Keep on praying. Pray until something happen. Tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berharap, tidak berhenti untuk afirmasi terhadap anak kami. Ya, kalau ada doa yang belum dijawab Tuhan. Kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita yang belum mengalami pemulihan, jangan pernah berhenti. Never stop berdoa. Capek Bu, doanya apalagi? Loh, ibu-ibu pikir saya akan berdoa terus, Tuhan sama anak saya pulihkan. Enggak, saya rubah cara berdoa saya. Saya bilang, nama anak saya Gabriel, saya panggilnya Biel, kadang-kadang Nona, karena kita orang Ambon ya tante ya. Nona, Ade, Dede.
Dede anak pinter, Dede cerdas, Dede luar biasa. Perkataan begitu. Apakah saya sudah melihat hasilnya? No. Ada. Step by step saya melihat satu perubahan, tapi tidak langsung terjadi kayak mujizat yang besar gitu, enggak. Tapi saya tetap percaya, saya selalu perkatakan, saya kalau malam kita kan mau tidur, saya berdua tidur sama dia, saya pandangin dia, Dede pintar ya. One day Ade bisa bilang, Mama. One day Ade bisa bilang, Papa. Saya ngomong gitu, dia ketawa-ketawa aja. Tapi saya percaya dengan iman saya, apa yang saya perkatakan tidak akan kembali sia-sia. Jadi apapun pergumulan yang sedang ibu-ibu hadapin, yang belum ada perubahan, belum ada pemulihannya, keep on praying, tetap berdoa. Tapi cara doanya diganti, dibalik, diubah. Jangan minta-minta terus sama Tuhan. Balik perkataan seperti itu. Misalnya, punya suami belum bertobat. Punya suami atau anak yang kehilangan pekerjaan. Dan Tuhan, berikan pekerjaan kepada anakku. Tidak. Ubah cara berdoanya, bilang, dalam nama Yesus, Tuhan akan kirimkan pekerjaan yang terbaik. Perusahaan-perusahaan yang luar biasa akan hire anak. Diubah cara berdoanya. Karena kita punya iman. Tuhan bilang sebesar biji sesawi aja kalau kita punya iman, kita bisa pindahkan gunung loh. Itu kan semua tergantung dari iman. Walaupun kita belum melihat hasilnya. 16 tahun, anak saya udah 16 tahun sekarang tante. 16 tahun apakah kita sudah melihat perubahan dia bisa berbicara? No. Until this day dia belum bisa ngomong mama. Padahal itu satu perkataan yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua ibu ya. Dia panggil mama. Mama. No, belum sampai hari ini. Dengan mata jasmani kita lihat belum ada perubahan. Tetapi dalam iman kami percaya one day ada mujizat. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Ada kan lagunya? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati percaya. Mujizat tidak akan terjadi kalau hati gak percaya. Jadi mujizat jangan hanya di awang-awang. Kita punya mimpi, kita punya harapan. Tapi kalau hanya sekedar mimpi dan harapan tanpa ada pergerakan iman, nol. Iman itu harus disertai dengan tindakan, baru terjadi sesuatu. Tindakan saya apa? Saya perkatakan hal-hal yang baik buat anak saya. Pinter, cerdas. Saya selalu ngomong dia, Ade is the most beautiful girl in the world. Ade yang paling cantik seluruh dunia. Pasti semua ibu kan begitu ngomong ke anaknya ya. Anakku yang paling cantik seluruh dunia. Jadi kalau kita sudah ngalamin kebaikan Tuhan, Tuhan kan bilang janjinya turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena Tuhan hanya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya ada di gereja. Kayak gini ya lagi beribadah, baru bisa nunjukin kasih kepada Tuhan. No. Dalam seluruh kehidupan kita 24 jam, dalam satu minggu, kita harus bisa menampakkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, waktu kita ditinggalkan orang, kita tetap mengasihi Tuhan. Waktu kita dihianati orang, kita masih bisa mengasihi Tuhan. Waktu kita ditipu orang, kita masih bisa mengasihi Tuhan. Bahkan kita masih bisa mengasihi musuh kita. Itu baru top. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lip service. Tapi harus dari hati yang keluar dari seluruh tindakan kita. Ya. Nah, next. Saya mencatat ada 3 makna penting yang kita dapatkan dari pembacaan tadi di Roma 8:28. Yang pertama, kita ada dalam rencana Tuhan. Ibu-ibu tahukah ibu-ibu bahwa kita masing-masing itu punya blueprint. Masing-masing kita tuh punya blueprint di hadapan Tuhan. Catatan resmi dari Tuhan. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya jadi istri seorang pendeta. Bahkan jadi istri seorang gembala. Tante waktu saya
suamiku diminta jadi gembala sama Pak Kiki. Saya nolak. Saya menolak. Karena saya tahu jadi istri gembala tidak gampang. Saya menolak. 1 minggu kita adu argumen. Saya bilang gak mau. Tapi at the end kita harus taat sama pemimpin. Dan saya berpikir, ya ini mungkin rencana Tuhan buat kami. Diterima. Tidak gampang Bu, jadi istri gembala, disorot. Saya udah kenyang. Behind my back, ngomong, Ibu Nancy sombong. Hanya mau sama orang yang berduit. Lah jemaat saya tuh bukan orang berduit kayak di Tampak Siring. Tanya Ibu Maya sama Ibu Endah. Ya, hanya mau sama yang oke. Diomongin segala macam, udah kenyang. Tapi di situ saya belajar bahwa ini rencana Tuhan. Saya ini karakternya keras. Kalau pernah belajar foto karakter, waktu siapa yang ikut Virtuous Woman Discipleship? Ikut belajar kan foto karakter kan, warna. Saya merah dan ungu. Parah gak Bu? Catherine parah ya, udah merah ungu lagi. Aduh, Mama Mia. Dominan dan teliti. Ketemu jemaat saya 90% halak kita. Ada yang halak kita di sini? Eda, Naburju Hasian. 90% Batak, sini Ambon. Kalau di sini nggak merendahkan diri, berantem kita terus sama jemaat. Salah sedikit, tung. Tapi kan nggak bisa. Ini Ibu Gembala nih. Ibu Gembala, rendahkanlah dirimu, belajar. Merendahkan diri dan merendahkan hati. Bukan rendah diri ya, saya bukan, kalau orang Belanda bilang minder wardah, no, saya bukan minder wardah, saya bukan rendah diri. Merendahkan hati. Iya Ibu, shalom. Tapi gini ya, shalom. Di sini juga shalom. Di sini juga benar. Jangan bilang shalom. Percuma, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia, satu poin yang pertama adalah kita ada dalam rencana Tuhan. Siapa yang minta punya anak berkebutuhan khusus? Gak ada. Bu, punya anak berkebutuhan khusus itu susah ongkosnya. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, we cannot afford to pay biaya dia. 1 kali terapi tante, 1 jam, 300-500 ribu. Satu hari itu bisa 1,5 sampai 2 jam. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Sabaraha, mesti bayar. Berapa? Dari gaji pendeta? Haleluya. Nggak cukup. Tapi kemurahan Tuhan, kami di Malang terapi dia. The owner dari tempat terapi itu ngomong begini, Ibu mau nawar berapa? Terserah Ibu. Dahsyat gak Tuhan? Dahsyat gak? Kita yang disuruh nentuin harga. Ibu mau kasih harga berapa? Terus kemudian dia mau naikin cuma 15.000 tante. Ngomongnya tuh dengan, boleh gak naik? Gak apa-apa Bu, saya juga ngelihat kok betapa luar biasanya terapis anak saya. Mereka benar-benar mendedikasi. Setiap kali habis terapi dia pasti kirim sesi terapinya itu. Dia kirim videonya. Gak apa-apa Bu. Sekarang tahu gak 1 jam berapa? 65.000 saja. Luar biasa kan? 1,5 jam. 60 ya, hitung aja sendiri ibu-ibu. Kalau bukan karena I have a good God. Bukan hanya good, the best. The best. Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan Tuhan kasih terapis yang puji Tuhan juga percaya Yesus. Walaupun dia Katolik. Dia men-treat anak saya dengan luar biasa. Jadi saya belajar bahwa Roma 8:28 itu terjadi karena kita ada dalam rencana Tuhan.
Ya. Dan yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan pernah melenceng. Tuhan udah garisin begini, udah. Ini makanya waktu kita ditunjuk sebagai gembala, antara ya dan tidak. Tapi kemudian dijalanin, ternyata memang rencana Tuhan begitu. Waktu kami flashback, Tuhan sudah persiapkan kami selama 1,5 tahun, masuk dalam padang gurun, dihancurkan dulu sama Tuhan. Baru kita ngerti waktu kita terima tanggung jawab yang ini. Oh, kita dihancurkan dulu sama Tuhan, supaya kita waktu masuk dalam tanggung jawab yang lebih besar, kita udah siap. Hati ini udah dibajak istilahnya. Jadi udah gak dikit-dikit baper. Siapa yang masih baper? Gak usah angkat tangan. Kalau gak disalamin sama Ibu Lea, Ibu Lea sombong. Gak disalamin sama Ibu Catherine, Ibu Catherine gak perhatiin saya. Gak usah. Kalau gak disalamin sama Ibu Catherine, pahamin. Kan beliau lagi sibuk, mungkin lagi ngurusin apa. Jadi gak sempat disalamin, gak sempat disapa. It's okay. Ada yang lebih peduli. Tuhan Yesus masih tetap peduli sama kita. Amin. Puji Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir adalah Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Menjalani 16 tahun dengan seorang anak berkebutuhan khusus tidak gampang loh ibu-ibu. Saya sering mengatakan begini, saya seperti naik roller coaster setiap hari. Ada yang pernah naik roller coaster? Saya pernah berkesempatan ke Spanyol, di kota Salau. Saya masuk ke Universal Studio di sana. Saya di prank sama teman-teman saya, naik roller coaster yang angka 8. Aduh, itu saya turun, udah kayak orang mabok. Bayangkan hidup saya 16 tahun seperti itu. Dung, tas, dung. Dibanting-banting terus. Tuhan, kapan selesainya nih? Dibanting melulu, kapan tenangnya? Tenang cuma sesaat. Begitu dung lagi. Hanya bisa bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Cuma satu hal, kasih saya kesabaran. Jadi saya mikir-mikir, kok gak lulus-lulus ya Tuhan? Tuhan bicara, lu belum terlalu sabar. Jadi gue masih terus perpanjang proses menjadi orang yang lebih sabar. Gimana orang dominan dan orang merah dan orang ungu menghadapi kondisi seperti ini. Saya tuh orangnya tuh sangat, bukan perfect sih, tapi sangat teliti. Kayak gini nih harus rapi, harus, lah modelnya anak saya, acak adut kan. Wah, Dede mama barusan beresin. Tapi mau gimana, anakku yang cowok bilang begini, "Yu gimana sih Ma, Yu udah tahu dia kayak begini, ya udah Yu terima aja." Oh iya ya, aduh gila gue diajarin sama anak. Ya, jadi gitu ya. Kalau kita masuk dalam satu pergumulan yang Tuhan izinkan berkepanjangan, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan lebih tahu dari hidup kita. Apa yang kita ngerti, pengertian kita terbatas. Tapi pengertian Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Seandainya, saya lagi berpikir, seandainya saya dan Pak Moses tidak dikasih seorang anak berkebutuhan khusus, saya akan lebih dominan dari dia. Tuhan tahu saya. Model kayak elu yang ada suami elu diinjak-injak sama. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi Tuhan kasih, mungkin ya ini masih pemikiran saya. Tuhan kasih anak ini supaya melatih saya untuk lebih sabar, lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan, lebih bergantung sama Tuhan. Ya. Kadang ujian yang kita harus lewati itu adalah proses pendewasaan iman. Proses pendewasaan ketaatan kita sama Tuhan. Gak usah banyak protes, gak usah banyak komplain. Kalau mau komplain, mau protes tuh ke DPR. Ya, demo di sana. Sama Tuhan gak usah demo, gak usah protes.
Nggak usah, percuma. Kita gini, saya belajar gini, semakin kita protes sama Tuhan, kadar ujiannya semakin ditambah. Ya, benar. Anakku sekarang 16 tahun. Dari hasil dia terapi, ternyata itu mengembangkan saraf-sarafnya dia. Yang tadinya dia tidak pernah lakukan, dia lakukan. Yang tadinya dia nggak pernah sentuh, dia sentuh. Mari saya baru cerita sama Jane. Jane gak hadir hari ini karena dia temannya ada yang meninggal kan. Saya sama Jane, saya cerita. Tahu nggak? Sekarang kalau Eke lagi masak nih, dia berdiri. Gini terus liatin. Yang saya takutkan apa? Tiba-tiba dia pegang kompor. Ya kan? Itu nggak pernah dulu sebelumnya dia nggak pernah melakukan itu. Dia nggak pernah. Sekarang dia begitu. Saya lagi masak dia liatin. Masak apa sih mah? Mungkin ya. Saya liatin saya. Oh you lagi masak? Oke. Oke saya bilang, Dek duduk. Nonton Upin Ipin. Ya. Jadi 3 hal ini. 3 makna penting dari Roma 8 ayat 28 tadi adalah kita adalah rencana Tuhan, kita harus hidup sesuai rencana Tuhan dan Tuhan lebih tahu yang terbaik buat hidup kita. Doanya belum dijawab, belum ada pemulihan, harus terus berdoa. Berdoa terus. Maria Magdalena dipulihkan, akhirnya dia jadi berkat. Dia memberkati pelayanan Tuhan Yesus. Dia menyediakan kebutuhan konsumsi. Mungkin bajunya Tuhan Yesus mesti dicuci. Kan di Alkitab gak ditulis dong, Maria Magdalena mencuci bajunya Tuhan Yesus. Gak ditulis. Tapi kan itu bagian dari pelayanannya seorang perempuan. Bahkan dia adalah orang pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. Luar biasa kan? Nah, untuk penutup, saya mau kasih satu kesaksian begini. Dua. Cerita tentang Tuhan yang pegang kendali. Tahun 2006, saya kehilangan anak pertama. Harusnya saya punya anak 3. Saya kehilangan anak pertama, kalau dari segi medis disebut IUFD. Tunggu saya ingat dulu artinya apa. Tapi intinya tuh meninggal dalam kandungan. Di usia kehamilan 7 bulan. Anak pertama loh ibu-ibu. Terus yang ke 2012 saya kehilangan ayah saya. I am the only one children yang gak ada waktu ayah saya menghembuskan nafas terakhir. Sampai saya 2021 ya waktu ikut Virtus pertama kali itu. Diingetin sama Ibu Ili waktu sesi itu sudah masuk ke kelas Inside Out ya. Tentang grieving. Kita disuruh gambar kan, Loh kok gambar saya tuh pohon, peti mati, saya, Pak Moses dan kedua anak saya. Ternyata ayah saya. Saya menyimpan luka, rasa bersalah karena saya nggak ada ketika ayah saya menghembuskan nafas. Dari 2012 sampai 2021 loh Bu, saya simpan luka itu. Sampai akhirnya saya rilis. Waktu saya disuruh menggambar, saya nangis. Sampai saya matikan kamera. Nangis. Karena baru seperti Roh Kudus sedang ingetin gitu loh. Ngapain kita simpan luka yang tidak mesti kita simpan. Rilis. Akhirnya saya pulih. Saya bisa menerima kenyataan, ya memang waktu itu tidak memungkinkan untuk saya hadir. Dan yang pertama, waktu saya kehilangan anak. Sebagai pengantin baru, dikasih berkat langsung hamil, tiba-tiba Tuhan ambil kembali. Sakit banget loh. 1 minggu saya kayak orang gila. Saya lihat, saya sudah keluarin baju-baju kan Tante ya, udah waktu kita mau cuci kan. Masukin lagi semuanya. Tapi di situ saya belajar. Coba balik ke slide yang sebelumnya. Saya belajar ini. Dalam rencana Tuhan. Saya ada dalam rencana Tuhan. Kalau saya hidup sesuai rencananya. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena pada saat anak
saya sedang mengandung anak itu, kondisi perekonomian kami sedang tidak baik. Dan saya mendapatkan satu insight ketika kalau saya anak itu lahir, mungkin akan lebih buruk keadaannya. Karena kondisi kami waktu itu sangat belum terlalu mapan. Jadi tidak ada salahnya kalau Tuhan ambil kembali. Ya. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin seperti luka dalam hidup kita. Tapi kita harus rilis, kita harus belajar melepaskan. Supaya dengan kejadian yang kita alami, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Waktu saya bercerita tentang kehilangan anak, ada orang yang ternyata ngalamin juga dan dia diberkati. Dia bilang, terima kasih ya Bu, sudah menguatkan saya. Ternyata ibu juga ngalamin ya. Lah iya, saya gak akan berani bicara sesuatu kalau saya gak ngalamin. Ya, saya selalu kemanapun saya diminta untuk melayani firman, saya selalu sharing satu hal, anak saya. Karena seperti itu menjadi satu pengingat buat saya bahwa hidup saya ini harus benar-benar melekat sama Tuhan. Kalau gak melekat sama Tuhan, gak mungkin saya kuat sampai hari ini. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kita lihat kalau Roma 8 ayat 28 sekali lagi. Kembali ke, baca sekali lagi ya bersama-sama sambil bangkit berdiri teman-teman pemusik. Oke, sekarang bacanya dengan hati yang berbeda ya. Baca dengan iman dan taruh pengharapan itu di dalam hati ibu-ibu. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang ibu-ibu alamin. Puji Tuhan kalau nggak ada pergumulan ya. Tapi pendeta pun sampai hari ini pun ada pergumulan. Jangan pikir pendeta, no problem, no big problem always. Karena kita masih hidup, masih darah dan daging ya. Kita baca dengan hati yang berbeda, dengan penuh iman kita perkatakan. Dalam nama Yesus ya. Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Siapa yang percaya bahwa dia ada dalam rencana Tuhan? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dari awal. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Yes Lord. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. sekali lagi katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita menyerah, tanda kita berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. We have nothing without you, Lord. Kami gak punya apa-apa kalau Tuhan gak bersama-sama dengan kami. Paksakan rencanamu terjadi dalam hidup kami. Paksakan Tuhan. Walaupun kadang kami gak ngerti. Walaupun kadang kami membandel karena kami gak tahu ini arahnya kemana Tuhan. Tapi kami mau, hari ini kami berkomitmen, keep on praying. Tetap mempertahankan iman kami. Walaupun mungkin kami belum melihat penggenapan dari seluruh rencana Tuhan. Penggenapan dari seluruh doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. But we still believe in Jesus. Ketika Kairos Tuhan berlaku, hati kami akan penuh dengan sukacita, kemenangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hamba berdoa di tempat ini Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap wanita yang ada di ruangan ini, yang sedang mengalami pergumulan seberat apapun. Tuhan, Engkau satu-satunya jawaban. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan dari setiap kami Tuhan. Bahwa kami ngerti waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Saya sudah selesai dengan apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Tapi I believe that Engkau akan terus melanjutkan. Berikan pewahyuan yang lebih lagi kepada setiap kami untuk lebih memahami rencana dan maksud Tuhan melalui Roma 8 ayat 28 ini. Melalui kehidupan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Thank you Lord Jesus. Berkat Tuhan melimpah atas kami siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih. Penyertaan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Perlindungan, kuasa, pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kita senantiasa, menjadikan kita sebagai perempuan-perempuan hebat yang takut Tuhan, yang hidup selalu di dalam kemenangan demi kemenangan, yang tidak pernah berhenti berdoa bagi suami dan anak-anak dan bagi keluarga. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.